Hadirin yang dimuliakan Allah, ucapan ghibah yang sering terucap dengan lisan kita, baik dengan lisan maupun dengan tangan yang kita tulis dengan tangan kita. Sebab tangan yang menulis adalah ahadul lisanain, bahwasanya tangan yang menulis sama dengan lidah yang mengucapkan. Sebab pada hakikatnya innal kalama la bil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Ucapan yang sesungguhnya ada di sini, dan lisan atau tangan hanyalah penerjemah atas apa yang ada di dalam dada dan sanubari kita. Karena itu jangan sekali-kali kita menyebutkan kejelekan orang lain, baik dengan ucapan kita maupun dengan tulisan kita. Terkadang kita menganggap remeh perkara kecil, kita duduk berjam-jam hanya untuk ngomongin kejelekan orang, hanya untuk menyebutkan hal-hal yang tidak baik dari orang lain. Kita sibuk mengurus dosa orang lain, sedangkan dosa kita nggak pernah pikirkan, nggak pernah kita bicarakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada hari kiamat kelak kita nggak bakal ditanya oleh Allah tentang dosanya orang, tetapi kita akan dituntut dan dipertanggungjawabkan oleh Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan di muka bumi ini. Oleh karena itu, untuk apa kita sibuk berbicara tentang dosa orang lain? Kita nggak bakal ditanya oleh Allah tentang dosanya Fir'aun. Kita nggak bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dosanya iblis. Kita nggak bakal ditanya oleh Allah di hari kiamat apakah kita dahulu waktu hidup di dunia melaknat iblis atau tidak. Itu nggak bakal jadi bukan masalah penting. Kita nggak bakal masuk neraka karena kita nggak melaknat iblis. Enggak. Allah nggak bakal nanya kita tentang hal itu, tetapi Allah bakal tanya kita tentang dosa yang kita lakukan. Allah akan bertanya tentang setiap pernyataan yang diucapkan oleh lisan kita. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap suatu ucapan melainkan dicatat oleh raqib dan atid. Diperintahkan oleh Allah untuk mencatat semua kalimat yang terucap oleh kita. Berapa banyak orang yang menganggap remeh penyakit ghibah, dosa ghibah, menceritakan orang lain, padahal dosanya amat besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ulama menegaskan bahwasanya dosa berghibah itu di mata Allah lebih besar, sebagaimana di dalam riwayat hadis, daripada 30 perzinaan. Naudzubillah min dzalik. Di dalam riwayat yang lain, lebih besar dosanya daripada seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Naudzubillah, merupakan dosa yang amat besar. Karena itu jaga lisan kita, jangan keluar dari lisan kita melainkan kebaikan, jangan keluar dari lisan kita melainkan pujian, melainkan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah yang disaksikan oleh Rasulullah SAW. Sampai dalam riwayat Abu Dawud, Nabi besar Muhammad SAW tatkala beliau melakukan di perjalanan Isra wal Mi'raj, beliau melihat sekelompok orang sedang menggaruk wajah mereka. Dengan itu orang-orang tersebut kukunya itu panjang-panjang dari besi. Mereka sedang mencabik-cabik wajah mereka sendiri sampai hancur wajah mereka dan dada mereka. Maka kita dengar cerita sekarang seperti ini, tapi kalau ngelihat dengan mata kepala kita kejadian itu, itu kejadian menakutkan. Kalau ada orang di depan mata kita lagi ngegaruk-garuk kena ulat bulu, kita nggak tega ngelihatnya. Bagaimana halnya ini yang disaksikan oleh Rasulullah? Orang kukunya panjang dari besi tajam, dia menggaruk-garuk wajahnya dan dadanya sampai itu dagingnya lodo dari tubuhnya, berjatuhan itu dagingnya. Kalau ada depan kita kayak begitu, bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaan kita melihat hal yang menakutkan semacam itu? Dan itu disaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul bertanya, "Mana ada ya Jibril? Apa ini ya Jibril?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya itu, Jibril mengatakan, "Qaumun min ummatik," sekelompok orang dari umatmu wahai Rasulullah. Apa yang mereka lakukan? Mereka yaq'un fi a'radin nas. Mereka menodai kehormatan orang lain, membicarakan keburukan orang lain, berghibah tentang orang lain. Itu hukuman dari Allah bakal orang-orang yang melakukan hal semacam itu. Naudzubillah. Karena itu jaga lisan kita, biar kita sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang di dalam hatinya menyadari tentang kedatangan hari kiamat, tentang hisab yaumal qiyamah, menyadari bagaimana beratnya menghadap kepada Allah di hari kiamat, gak bakal punya waktu untuk ngurusin orang lain. Wallah, gak bakal punya waktu untuk ngurusin orang lain.